Siapa yang tidak tertarik kalau kerja digaji sampai hampir 1 miliar hanya modal bawa mobil antar kota? Inilah yang terjadi pada kakek Earl. Usianya sudah 80-an, tapi malah tidak sengaja menjadi kurir narkoba dengan bayaran fantastis. Nah, langsung aja kita mulai review film The Mule. Seorang kakek bernama Earl hidup sebagai pengusaha tanaman hias. Usahanya cukup sukses dan hasil perkebunannya adalah salah satu yang paling diincar oleh orang-orang. Hal ini dibuktikan saat ia menghadiri sebuah acara kompetisi tanaman hias. Stand-nya adalah salah satu yang diincar oleh semua orang. Ia juga berhasil memenangkan ajang tersebut. Namun di balik kesuksesannya, Earl adalah orang yang mementingkan pekerjaan dibanding keluarganya. Ia lebih memilih menghadiri kompetisi tersebut dibanding menghadiri pernikahan putrinya sendiri. Waktu berlalu 12 tahun kemudian di tahun 2017. Akibat pesatnya perkembangan internet, membuat banyak bisnis yang tidak beradaptasi mengalami kebangkrutan. Perkebunan Earl adalah salah satunya. Setelah berpamitan dengan mantan karyawannya, Earl pergi menghadiri acara tunangan cucunya yang kini telah dewasa. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan istri dan putrinya yang tak tahu sudah berapa lama mereka tak bertemu. Alhasil terjadi cekcok. Karena tidak enak sudah membuat kericuan di pernikahan cucunya, ia pun pamit pulang duluan. Saat akan naik ke mobil, seorang pemuda bernama Rico menghampirinya karena kasihan melihat Earl. Namun perhatiannya teralihkan saat melihat mobil tua Earl yang dipenuhi dengan stiker dari berbagai negara bagian di Amerika. Akhirnya Earl pun bercerita, di mana ia sudah berkendara ke 41 dari 50 negara bagian di Amerika dan seumur hidupnya ia tak pernah kena tilang satu kali pun. Kagum akan kemampuan Earl dalam berkendara, Rico pun menawarkan kenalannya yang sedang mencari driver handal layaknya Earl untuk dipekerjakan. Mengingat dirinya tidak punya lagi pekerjaan yang bisa ia lakukan, Earl memutuskan untuk mendatangi alamat yang diberikan oleh Rico. Sesampainya di sana, ia dikelilingi oleh orang-orang Meksiko Amerika yang bersenjatakan dengan lengkap. Earl ditugaskan untuk membawa sebuah paket yang ia tidak ketahui isinya ke kota lain. Sebelum berangkat, ia diberikan HP yang dimana ia diwajibkan untuk menjawab jika ada telepon masuk dalam keadaan apapun. Setelah belasan jam berkendara, akhirnya Earl tiba di lokasi tujuan. Saat sampai di sana, ia mengingat diinstruksikan untuk meninggalkan mobilnya dalam keadaan tidak terkunci dan kembali beberapa menit kemudian. Saat masuk kembali ke dalam mobilnya, paket di belakang telah hilang dan ia menemukan amplop yang saat dibuka betapa kagetnya berisikan bayaran fantastis sekitar $10.000. Atau 100 juta rupiah. Padahal kerjaannya cuma antar paket. Tiba-tiba seseorang muncul dan memberitahu Earl kalau dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dan menawarkan kesempatan lanjutan jika dirinya berkenan. Nah, dengan uang yang ia terima, Earl kini bisa membantu membiayai pesta pernikahan cucunya, melunasi hutangnya di bank dan membeli mobil baru. Ia pun tergiur untuk melanjutkan pekerjaan yang sebenarnya ia juga belum tahu jelas sebenarnya selama ini bawa paket apa. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke tempat sebelumnya untuk mengambil paket lagi. Karena kinerja Earl yang bagus kemarin, orang-orang di sana terlihat mulai menyukai Earl dan sekali lagi ia berhasil menyelesaikan tugasnya tanpa kendala. Di lain sisi, kita mulai diperkenalkan dengan agen khusus bernama Colin yang bertugas di DEA. Bisa kita bilang Badan Nasional Narkotikanya Amerika. Ia baru dipindahkan ke Chicago untuk menangani kasus narkoba yang semakin merambah. Ia dikenal dengan kinerjanya yang luar biasa. Baru memulai tugasnya, agen Colin bahkan sudah berhasil membuat salah satu kartel bernama Louis tertangkap basah. Namun, ia mengincar ikan yang lebih besar. Ia pun memanfaatkan koneksi Louis yang merupakan orang dalam. Karena diancam penjara seumur hidup, akhirnya Louis mau bekerja sama sebagai informan untuk pemerintah. Kita kembali ke kakek Earl yang saat ini kembali melakukan pengantaran paket ketiganya. Berbeda dengan biasanya, kali ini Earl terlihat gelisah karena makin penasaran dengan apa sebenarnya isi paket yang ia bawa. Dan betapa kagetnya saat melihat isinya dipenuhi dengan kokain. Dari belakang tiba-tiba muncul sheriff yang mencoba membantu Earl karena mengira ia berhenti karena masalah kendaraan. Walaupun si sheriff tak curiga, namun anjing pelacak dari si sheriff tak berhenti menggonggong dan hampir saja ia ketahuan. Untung saja Earl berhasil menenangkannya dengan mengoleskan cairan pelembab ke hidung anjing tersebut. Adegan ini cukup menegangkan. Syukur saja akhirnya Earl berhasil sampai di titik lokasi pengantaran. Nah, karena kali ini ia membawa kargo lebih banyak dari sebelumnya, makanya ia mendapat bayaran 4 kali lipat lebih banyak dari kemarin. Ia pun semakin gemetaran tak menyangka bisa mendapatkan uang sebanyak itu modal bawa mobil antar kota.
Sebahagian uangnya kali ini ia gunakan untuk merenovasi dan membiayai acara persatuan pekebun yang terdiri dari teman-teman lamanya. Di acara tersebut, nama Earl tak berhenti diagung-agungkan karena sudah menggelontorkan banyak uang. Terlena dengan hal tersebut, Earl memutuskan untuk kembali menjadi kurir. Walaupun dia sudah tahu hal itu adalah hal yang salah. Dan kali ini paket yang ia bawa lebih banyak. Alhasil ia kembali mendapatkan bayaran yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Karena keberhasilannya ini, di rencana pengantaran selanjutnya, kakek Earl akan membawa muatan yang lebih banyak lagi. Kokain senilai 2,7 juta dolar. Sang bos kartel bernama Laton menyuruh salah satu orang kepercayaannya bernama Julio untuk mengawasi Earl selama pengantaran. Kakek Earl kembali ke tempat biasa untuk mengambil kargo yang akan ia antarkan. Namun di sana ia tak berhenti dibentak oleh Julio yang orangnya terlalu kaku. Ia juga secara diam-diam memasang penyadap di mobil Earl untuk jaga-jaga. Selama perjalanan, Julio dan kawannya Sel mengikuti dari belakang. Mereka kurang suka dengan Earl yang sepanjang perjalanan suka singgah-singgah. Seperti contohnya membantu orang yang sedang mogok, atau ketika malam saat bermalam di motel, Earl malah sibuk nari sama wanita malam dan tak memperhatikan kargo yang ia bawa. Walaupun akhirnya paket kembali berhasil diantarkan, Julio tak berhenti mengeluh akan kelakuan si kakek. Ia melaporkan hal tersebut ke bosnya Laton. Namun Laton menganggap tingkah Earl adalah normal dan malah sebuah keuntungan. Karena dengan begitu, polisi tak pernah mencurigainya. Bagi kakek Earl, walaupun ia sudah dibentak dan dikasari oleh Julio, di tugas berikutnya ia mengajak mereka untuk singgah makan salah satu sandwich terenak di Amerika. Cuman orang-orang di sana mulai terusik dengan kehadiran Julio yang sangat terlihat jelas dari gayanya adalah seorang preman. Sampai saat di parkiran, ia tiba-tiba dihadang oleh sheriff yang membuatnya hampir saja ditangkap. Untung kakek Earl membela mereka dengan mengatakan Julio adalah orang suruhannya untuk bantu-bantu pindah rumah. Sekaligus ia memaksa si sheriff untuk menerima jagung karamel yang memang Earl sudah siapkan untuk kejadian seperti ini. Dari sinilah Julio mulai menyadari kelebihan Earl dibanding kurir narkoba lainnya. Dan akhirnya mereka pun mulai akrab. Kita pindah ke Departemen Pengawasan Narkoba yang semakin kepanasan. Louis yang bertugas sebagai informan bagi pemerintah memberitahu Agent Colin bahwa belum lama ini ada banyak narkoba yang berhasil diantar oleh seorang kurir dengan julukan si kakek. Mereka juga dapat bocoran si kurir ini membawa paketnya menggunakan truk hitam, yang akhirnya di sepanjang jalan antar kota tak jarang mobil yang setipe milik kakek Earl banyak diberhentikan. Untungnya Earl tetap tenang dan berjalan dengan aman. Ia bahkan berhasil memecahkan rekor dengan membawa 236 kg sabu sekali jalan, membuat si bos kartel Laton sangat senang dengannya hingga mengundangnya untuk pesta. Di sana ia diservis dengan minuman dan wanita-wanita cantik pilihan. Saat para bandar narkoba sedang berpesta pora, Agent Colin malah sebaliknya. Ia semakin didesak para petinggi untuk melakukan penyergapan besar-besaran. Namun sampai saat ini mereka cuma menemukan para pemakai dan bukan bandarnya. Beberapa waktu kemudian, kakek Earl menghadiri wisuda cucunya. Ia menggunakan sebahagian uang ia dapat untuk membantu cucunya melanjutkan kuliah. Mantan istrinya Mary kaget dan cukup senang melihat Earl kini mulai bisa menyempatkan waktu untuk keluarga. Di sisi lain, Laton ternyata mengalami masalah konflik internal. Para orang kepercayaannya berkhianat. Ia dibunuh dan mantan bawahannya bernama Gustav kini yang memimpin bisnis tersebut. Julio tak lama kemudian dipanggil. Laton sebenarnya sudah seperti ayah baginya. Ketika ia tahu bahwa Laton telah mati, Julio mencoba menahan diri dan tetap mengikuti arahan Gustav yang kini menerapkan peraturan yang lebih ketat khususnya untuk para kurir. Keesokan harinya, Earl yang sedang asik habis pesan makan siang tiba-tiba dihadang oleh para mafia kartel. Ia dipaksa untuk ikut ke wilayah hutan. Sesampainya di sana, ia diancam akan dibunuh jika setelah perjalanan berikutnya nanti tidak mengikuti aturan yang mereka telah tetapkan. Teman Julio yang masih juga kenalan Earl bernama Sel terlihat sudah tak bernyawa di bagasi mobil. Ia dijadikan contoh baginya jika berani macam-macam. We're not friends. I'm not your mijo. Dari sana, Earl kembali ke titik pengambilan muatan. Ia terlihat murung namun bisa kembali terhibur dengan tingkah para kartel yang sudah kenal baik dengannya. Tripnya kali ini sebenarnya sudah diincar-incar oleh para agen DEA. Tak lama kemudian, Louis memberitahu Agent Colin, di mana berdasarkan informasi, kurir si kakek akan menginap di sebuah motel bernama Hannes Abe. Mereka pun mencoba melakukan pengintaian di lokasi tersebut. Kakek Earl benar menginap di sana. Namun mereka tak memiliki pemikiran sama sekali seorang kakek tua renta bekerja sebagai kurir narkoba. Makanya mereka malah mencurigai dan menangkap pria bertubuh besar lainnya yang jaraknya beberapa kamar dari Earl.
Bahkan nih, saat pagi harinya, Earl masih sempat ngopi dan tak sengaja ngobrol sama Agent Colin. Keduanya saling bercerita, dimulai dengan Agent Colin yang karena sibuk bekerja melewatkan hari jadi pernikahannya. Kakek Earl akhirnya memberikan saran tulus berdasarkan pengalaman dan penyesalannya, bahwa bagaimanapun juga, ia harus menempatkan keluarga di atas pekerjaan, atau akan berakhir seperti dirinya, di mana sudah 12 tahun lebih tak diajak bicara oleh putrinya sendiri. Excuse me, sir. Got this. Have a good day. You too. Selesai sarapan, Earl melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan ia mendapatkan telepon dari cucunya mengatakan bahwa mantan istrinya yaitu Mary sakit parah. Sampai-sampai pihak rumah sakit tidak bisa melakukan tindakan medis apapun lagi untuk menyelamatkan nyawanya. Walaupun diancam akan dibunuh, Earl tak ingin mengulangi kesalahannya di masa lalu. Ia pun bertaruh nyawa demi menyempatkan diri menjenguk mantan istrinya. Tapi akibat dari tindakannya ini, para kartel sangat kesal. Namun di sisi positif lainnya, seandainya kakak Earl tetap menuju titik tujuan, sudah pasti akan tertangkap. Karena di sana Agent Colin dan anggotanya sudah siap menyerbu. Beberapa hari berikutnya, Earl memutuskan untuk tetap berada di samping Mary, merawat dan berbincang di akhir masa hidupnya. Ia pun sempat berkata jujur dari mana dirinya mendapatkan uang selama ini. Cuman Mary malah tertawa dan mengira itu cuma lelucon. Whatever you did, you didn't have to get rich for us to want you around. Beberapa hari kemudian, Mary menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah menghadiri acara duka, Earl mencoba kembali mengantarkan paket yang mesti ia antarkan seminggu yang lalu. Para anggota mafia sudah patroli sepanjang jalan, mencari keberadaan kendaraan Earl. Alhasil tak butuh waktu lama ia disergap saat singgah ke rest area. Gustav sebenarnya sudah memerintahkan nyawa Earl untuk dihabisi. Cuman setelah menyadari Earl pergi akibat istrinya meninggal, serta mengingat ia adalah kurir terbaik mereka, alhasil ia diberikan satu lagi kesempatan untuk menyelesaikan pengirimannya. Namun keberadaan mereka semua telah diendus oleh DEA. Hasil penyadapan dan informasi dari Louis membuahkan hasil. Rute dan keberadaan Earl langsung disergap oleh polisi di pertengahan jalan. Cuman di sini kita lihat Earl sudah berlumuran darah saat proses penahanan. Nampaknya tadi ia sempat dianiaya. Agent Colin tak menyangka saat melihat orang yang ia cari selama ini adalah kakek yang memberikannya nasihat kemarin. Keduanya sempat saling berbincang. Colin mengucapkan rasa duka cita atas musibah yang menimpa kakek Earl. Sedangkan sebaliknya, kakek Earl tak mengeluh akan apa yang sudah terjadi. Dia juga minta maaf karena pasti Colin sibuk sampai lewatin hari jadi nikahannya akibat mengejar kakek Earl. Dan kembali mengingatkan untuk mementingkan urusan keluarga di atas segalanya. You take care of yourself, okay? You too. Beberapa waktu kemudian, Earl disidang. Bukannya berusaha agar bebas, kakek Earl malah memilih mengakui segala kesalahan yang ia telah lakukan. Di sini nih kita bakal lihat kakek Earl tak sendirian lagi. Cucu, anak, dan menantunya selalu menemani. Hubungan mereka telah membaik sejak meninggalnya Mary. Namun apa daya, mereka harus kembali terpisah. Earl sedih sekaligus senang bisa menghabiskan masa tuanya di penjara sebagai pekebun untuk menebus segala kesalahan yang telah ia lakukan. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.